Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus. Belajar mengenal manfaat air. Halo adik-adik, siapa yang suka minum air? Bagus ya, sehari-hari itu kita harus minum 8 gelas minimalnya agar tubuh kita tetap segar dan sehat. Tahukah kamu manfaat air itu apa saja sih? Mari kita jawab ya. Air untuk diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa dan tidak berbau. Air untuk memasak. Air ini berperan sekali dalam memasak, baik mencuci bahan masakan dan pada saat memasak juga. Ayo, siapa yang sudah bisa memasak air sendiri? Mandi. Air itu berguna untuk mandi. Bayangkan kalau nggak mandi, badan jadi kotor dan bau ya. Untung ada air.
badan bisa segar dan bersih kembali. Siapa yang udah mandi? Menyiram tanaman. Air itu berfungsi juga adik-adik untuk kehidupan tanaman, baik tanaman yang ada di kebun ataupun di taman. Kalau yang di taman, kan sering kita menyiram bunga-bunga setiap hari ya. Berwudu. Siapa yang rajin sholat? Nah, air kan dipakai untuk kita berwudu. Jadi, pas mau sholat bisa bersih dan segar. Menggosok gigi. Air juga membantu kita untuk bergosok gigi setiap hari. Bayangin kalau nggak ada air, bagaimana berkumur-kumurnya? Mengairi sawah. Air juga sangat membantu Pak Tani loh untuk memelihara sawahnya. Di desa-desa banyak kita melihat aliran air untuk mengairi sawah-sawah supaya tanamannya subur. Demikian ya adik-adik manfaat air. Kita mesti menjaga air ya, guna mendapatkan manfaat yang banyak dari air. Sampai jumpa lagi.